Tadi kita sudah sebutkan larangan mempersekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, sebelumnya tidak membunuh anak, kemudian tidak mendekati perbuatan yang keji, ya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ini 5 hal. Kemudian pada ayat yang ke-152, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Anak yatim ditinggal mati oleh bapaknya dan bapaknya memiliki warisan untuknya dan dia belum mampu untuk mengatur hartanya itu, maka walinya, ya, walinya, keluarganya atau hakim diharamkan untuk memakan harta anak yatim itu. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Makanya Allah mengatakan man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang kaya falyasta'fif, jangan dia ganggu-ganggu ini harta anak yatim. Tapi siapa yang miskin dan dia yang menyantuni anak yatim itu, silahkan dia mengambil dari harta yang ditinggalkan oleh bapaknya, tetapi dengan cara yang ma'ruf, jangan dihambur-hamburkan. Bahkan kalau bisa diinvestasikan untuk anak yatim itu, ya. Dan ketika dia sudah balik dan sudah bisa mengatur hartanya sendiri, serahkan itu kepadanya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Memakan harta anak yatim, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innama ya'kuluna fi buturihim nara. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman ulaika ma ya'kuluna innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Seakan-akan mereka memasukkan api ke dalam perutnya, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang dimaksud dengan yatim adalah mamata abuhu wa huwa shaghir. Itu definisi yatim. Definisi yatim adalah yang meninggal bapaknya dan dia masih kecil. Mamata abuhu wa huwa shaghir, ya. Adapun kalau sudah berkumis, berjenggot, mati bapaknya, itu tidak dianggap lagi anak yatim, ya. Kemudian kata Allah, wa auful kaila wal mizana bil qist. Ini dalam berdagang, Masya Allah, coba kita lihat Islam ini mengatur semuanya. Allah mengatakan timbanglah, ukurlah dalam perdagangan itu dengan timbangan yang hak. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, sungguh celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi dia memiliki 2 timbangan. Kalau dia yang beli, dia pakai timbangannya sendiri pas. Tapi kalau dia menjual, dia ganti timbangannya dan orang membeli darinya kurang. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka orang-orang yang berbuat curang. Dan hukuman yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Syuaib disebabkan karena mereka mengurangi timbangan. Diharamkan dalam Islam berbuat curang. Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang bukan termasuk golongan kami. Makanya dalam bisnis memerlukan al-wara', ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Al-Imam Asy-Syaibani rahimahullah, murid dari Imam Abu Hanifah, diminta untuk menuliskan satu buku tentang al-wara', ketakwaan. Beliau mengatakan qad sannaftu kitaban fil bai'. Saya sudah menuliskan sebuah buku tentang jual beli. Apa maksudnya? Jual beli itu tidak boleh lepas dari ketakwaan dan wara'. Jual beli bukan sekedar bisnis untung rugi, tetapi masalah syurga atau neraka, ikhwani fillah. Makanya kita harus berhati-hati. Allah mengatakan wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa di luar kemampuannya, dalam artian bahwa kalau kita sudah berusaha berlaku adil tapi masih saja ada kekurangan di dalamnya karena kita manusia biasa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza qultum fa'dilu. Jika kalian berkata-kata atau menghukumi sesuatu, berlaku adillah walau kana dza qurba, walaupun dia adalah kerabat dekat. Islam mengajarkan kita keadilan. Bahkan Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nabi sendiri yang pernah mengatakan wa aimullah, demi Allah, law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha.
Andaikan Fatimah putriku yang mencuri, saya sendiri yang memotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Thalib di zaman khilafah pemerintahan beliau hilang baju besinya. Tiba-tiba suatu hari beliau mendapati di tangan seorang Yahudi. Beliau kemudian berkata, baju besi ini milik saya. Saya tidak pernah menjualnya. Saya tidak pernah memberikannya kepada siapapun. Kenapa tiba-tiba ada di tangan Anda? Orang Yahudi mengatakan, bali dir'i, justru ini milik saya. Ya, ini punya saya. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Apakah beliau langsung menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk merebut dari orang itu? Tidak sama sekali. Padahal beliau yakin itu miliknya. Apa yang beliau lakukan? Beliau melaporkan orang itu kepada qadhi, ya, hakim yang beliau angkat sendiri yang bernama Shuraih. Dia datang ke majelisnya Shuraih. Dia berkata, ya Shuraih, ad-dir'u dir'i, baju besi ini milik saya. Saya tidak pernah menjualnya. Saya tidak pernah kasih kepada siapapun. Orang Yahudi mengatakan, tidak, ini milik saya. Apa kata sang hakim? Ala kabayyinah. Wahai Ali, kau punya saksi, kau punya bukti bahwasanya itu milikmu. Ya, sebagian riwayat mengatakan saya tidak punya saksi. Sebagian ada yang mengatakan, dia berkata, ada anak saya Hasan dan Husain. Tapi qadhi ini mengatakan, saya tidak menerima persaksian dari keluargamu. Akhirnya sang hakim memutuskan baju besi ini milik sang Yahudi. Ali menerima. Keluar dari majelis, ya. Sang Yahudi ini yang tahu bahasanya ini memang baju besi miliknya. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum saya lanjut, beliau berkata bahwasanya innama ana bashar. Saya manusia biasa, kata Nabi. Wa innakum takhtasimuna alai, dan kalian berselisih datang meminta kepada aku untuk memutuskan perkara di antara kalian, dan boleh jadi, kata Nabi, ada di antara kalian yang lebih pandai berretorika, yang lebih kuat berhujjah, yang lebih jago pengacaranya, yang lebih banyak duitnya. Nabi mengatakan, barang siapa yang dia tahu bahwasanya dia salah, tapi karena kecakapannya berbicara dia mengambil hak saudaranya, maka silahkan mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keluarlah Ali. Sang Yahudi ini mengatakan, ya Ali, ini hukum Islam. Dia mengatakan betul. Sang Yahudi mengatakan, ya Ali, sebenarnya baju besi ini milik kamu. Ya, dalam peperangan jatuh saya ambil. Ya, subhanallah. Dia mau mengembalikan, tapi Ali mengatakan tidak. Ini milikmu, kata sang hakim. Akhirnya dia berkata, ya Ali, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Apa kata Ali? Karena kau sudah masuk Islam, itu hadiah untukmu, ambil saja. Allahu akbar. Fa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Makanya inilah keindahan Islam, ikhwani. Inilah keindahan Islam yang harus kita sampaikan. Makanya ada yang mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam terkadang terhalangi oleh kaum muslimin itu sendiri, karena kejahilannya atau tidak menerapkan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dzal qurba wa bi ahdillahi awfu. Penuhilah janji-janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kemudian yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu tabaraka wa ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili, dan seterusnya. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi yang distempel oleh tangannya Nabi, oleh stempelnya Nabi, bacalah ayat ini. Walaupun kata para ulama, sebenarnya tidak ada wasiat yang seperti ini yang distempel secara khusus oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini menunjukkan bahwasanya wasiat ini adalah wasiat yang sangat penting. Ya, wasiat Allah dan wasiat Rasulnya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ashru wasaya, 10 wasiat dalam surah Al-An'am 151, 152 dan 153. Andaikan kita mengamalkan dalam kehidupan kita ayyuhal ikhwah, maka kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.